Literasi. Perkenalkan, saya Nur Sarman dengan NIM 057 sebagai suami. Saya Nadia Fitriwata Rahman, NIM 056 sebagai Ibu Nadia, istri dari Bapak Rangga. Halo, saya Mirza Hairat dengan NIM 054 sebagai apoteker. Halo, saya Nadia Sana dengan NIM 055 sebagai Nadia. Hai, saya Putri Sakarina dengan NIM 058. Saya sebagai Aca temannya Nadia. Bye, Saksikan. Suasana apotik perintis Karma cukup tenang. Rak obat tersusun rapi dengan aroma antiseptik yang khas. Apotek Mirza sedang merapikan berkas-berkas ketika dua orang masuk sambil tersenyum. Assalamualaikum. Halo Ibu dan Bapak, selamat pagi. Perkenalkan, saya apoteker yang sedang bertugas di apotik. Sebelumnya, ada yang bisa dibantu Bapak Ibu? Oh, baik Bu, perkenalkan saya Nadia dan ini suami saya Rangga. Iya Bu, pagi Bu. Kami ingin berkonsultasi Bu mengenai pemakaian kontrasepsi begitu Bu. Oh, jadi ada perencanaan untuk Pendanaan. Ya. Betul. Oke, Bapak dan Ibu, sebelumnya saya izin menjelaskan dulu jenis-jenis kontrasepsi. Yang pertama itu ada pil KB, yang mana ini diminum setiap hari, pemakaiannya setiap hari seperti itu. Kemudian ada beberapa efek samping yang disebabkan oleh pil KB ini seperti mual ringan, perubahan siklus haid, atau sensitif pada payudara. Kemudian ada kedua yaitu suntik KB, yang mana ini tidak perlu dilakukan setiap hari. Ini dilakukan satu kali dalam 3 bulan seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada IUD, yang mana ini kontrasepsi yang efektivitasnya paling panjang, yaitu 2-5 tahun. Kemudian terakhir itu ada jenis kondom, yang mana kondom ini dipakainya tidak seperti obat, hanya dipakai di luar tubuh saja. Seperti itu, dipakainya saat kita berhubungan saja. Ada pertanyaan lain Ibu? Oh begitu ya Bu. Jadi di antara obat kontrasepsi itu mana yang memiliki efek samping yang minim ya Bu? Oh, kalau memikirkan efek samping, tentunya saya merekomendasikan kondom, karena kondom ini seperti saya katakan tadi tidak diminum, tidak dimasukkan ke dalam tubuh seperti itu, sehingga efek sampingnya minimum, hanya dipakai saja di luar tubuh seperti itu. Saya merekomendasikan kondom, dan juga karena dia harganya lumayan terjangkau seperti itu. Kalau untuk penyimpanannya bagaimana Ibu? Oh, untuk penyimpanan kondom sendiri kayak penyimpanan obat pada umumnya seperti bisa kita taruh di kotak obat atau di tempat yang tidak terkena cahaya matahari, tidak di tempat lembab. Kemudian ingat jangan disimpan di dompet terlalu lama, karena itu bisa merusak lapisan dari kondom tersebut. Kemudian setelah memakai kondom ini, diusahakan membuangnya itu dibungkus dengan tisu, jangan dibuang ke kloset. Jadi Bapak Ibu, Kayaknya kita ambil yang kondom aja ya. iya. Bapak Ibu tadi kan memilih kondom, kontrasepsi kondom. Apakah ada pertanyaan lagi supaya saya jelaskan secara detail? Kami kurang paham di cara pakainya. Oh, cara pakai, oke. Untuk cara pakainya sendiri, pakai kondom itu dipakai sebelum kita melakukan kontak dengan suami istri. Kemudian jangan dipakai terbalik. Dan yang terakhir itu tak usah dipakai 2 lapis. Mungkin ada beberapa orang beranggapan karena dia tipis kan, tapi tidak perlu dipakai 2 lapis. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, sudah cukup. Oh, baik, saya akan sebentar ya kondomnya. Bapak dan Ibu, ini kondomnya, ini jenis kondom saya pilihkan yang paling bagus menurut saya, itu harganya 35.000. Bapak dan Ibu bisa bayar kasir saja langsung ya. Nah, sebelum ini, apakah Bapak dan Ibu sudah mengerti informasi yang saya sampaikan tadi? Apakah ada pertanyaan yang lain? Mungkin sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih sudah berkunjung di apotek. Terima kasih. Dua sahabat
sahabat Nadia Hasanah dan Aca melangkah masuk. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan saya Apoteker Zahira, apoteker yang sedang bertugas pada siang ini. Kakak-kakak, ada yang bisa dibantu? Iya, siang Bu. Ini saya Nadia dan teman saya Aca konsultasi soal PKB. Oh, PKB. Nah, sebelumnya, Kak Nadia udah pernah belum menggunakan pil KB ini? Sebelumnya saya sudah pernah minum PKB Bu. Nah ini resepnya. Tapi saya suka lupa minumnya. Oke, baik. Jadi permasalahannya sekarang sering lupa ya, minum cairan. Sebelumnya ini saya mau bertanya, ini Kak Nadia rencananya mau tukar metode ini jenis kontrasepsinya atau mau melanjutkan saja? Boleh tanya-tanya dulu nggak Bu? Yang baik yang mana yang bagusnya? Oh, boleh. Kalau ada yang bertanya kan silahkan. Kalau Kak Aceh juga mau bertanya silahkan. Saya pengen dengar-dengar aja sih Bu. Oke, siap. Apa tadi pertanyaannya Kak Nadia? Jadi kan saya sering lupa. Jadi saya pengen rekomendasi yang kayak sekali pakai atau yang kayak tahannya lama gitu. Yang kayak nggak dipakai tiap hari. Iya. Jadi ada beberapa jenis kontrasepsi ini memang ada yang jenisnya pil KB yang biasa Kak konsumsi. Kemudian ada suntik KB namanya. Dia ini dipakainya sekali 3 bulan. Ini lumayan juga kan. Kemudian di atasnya lagi ada namanya IUD. IUD ini alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam kandungan kita. Ini efektivitasnya paling lama 5 sampai 10 tahun. Ada dari penjelasan saya tersebut, ada pertanyaan kakak lagi atau bagaimana? Nah kalau misalnya yang disuntikan itu bikin gemuk nggak sih? Jadi kayak soalnya saya takut gemuk kan. Oh, efek samping berarti ya. Ada beberapa pasien yang memang efek sampingnya itu bikin gemuk. Nah, tapi nggak semua pasien mengalami itu. Jadi sebelum kakak memilih suntik atau IUD, sebaiknya kakak untuk konsultasi dulu dengan dokter seperti itu biar jelas apakah cocok nanti atau akan terjadi efek samping dan sebagainya seperti itu. Oh, saya mau tanya. Kalau pil KB itu efek sampingnya apa aja? Oh ya, untuk pil KB ya. Yang pertama itu siklus haid kita pasti terganggu. Itu semua jenis pil KB pasti kayak gitu cara kerjanya, menghambat menstruasi kita, jadwal haid kita. Kemudian ada beberapa pasien yang mengalami nyeri pada payudara. Ya, ada juga yang berjerawat. Ya, seperti Kak Nadia bilang tadi, penaikan berat badan seperti itu. Dari penjelasan Ibu tadi kayaknya yang paling ringan mungkin yang ini ya PKB aja. Iya, karena pil KB ini iya sih repot, memang minumnya tiap hari gitu kan. Tapi lebih praktis rasanya daripada suntik atau IUD seperti itu. Karena saya belum sempat ke dokter kayaknya saya memilih PKB itu aja deh. Pil KB, berarti Kak Nadia melanjutkan yang pil KB itu saja. Iya, selanjutnya aja. Oke, saya punya informasi sedikit. Bila nanti Kak Nadia lupa lagi nih, tapi jangan ya, usahakan jangan. Nah, misalnya Kak Nadia hari ini lupa, terus hari berikutnya baru Kak Nadia ingat. Nah, itu segera minum pil KB-nya. Kemudian diminum 2 pil KB-nya seperti itu. Kemudian lanjutkan seperti jadwal biasanya. Begitu. Oh, jadi misalnya kemarin saya lupa minum, terus saya harus minum lagi hari ini kan. Jadi yang kemarin versus kemarin saya minum sekarang Iya. berarti 2 ya. 2 sekali seperti itu. Terus kalau penyimpanannya gimana? Untuk penyimpanannya seperti obat pada umumnya bisa kita taruh di kotak obat, jauhkan dari sinar matahari secara langsung, jangan di tempat lembab, jangan di tempat berbau, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak seperti itu. Lanjutkan lagi. Udah kayaknya cukup sih Bu. Oke. Baik, saya siapkan dulu obatnya ya. Ini Kak Nadia PKB-nya. Cara pemakaiannya seperti yang kemarin juga, dengan setiap hari. Kemudian saya ini punya brosur, nanti bisa Kak Nadia atau Kak Aca membacanya di rumah supaya lebih paham lagi tentang pil KB. Saya mau ya Bu. Terima kasih Bu.
meditasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima